Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Natasha Veron Manalo dengan NPM 2253021001 Prodi Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT kelompok saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Kenapa sih kita harus belajar sistem pencernaan manusia? Ketika kita mempelajari sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui proses, manfaat, kegunaan dari organ-organ kita. Selain itu, kita dapat memahami tubuh kita dengan baik, dengan berusaha menjaga kesehatan pada organ pencernaan serta mencegah gangguan ataupun penyakit mungkin yang timbul dari organ-organ pencernaan kita. Pada slide pertama itu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubah menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia memiliki fungsi untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi nutrisi dan energi. Nah, nutrisi dan energi diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari seperti bernapas, bergerak, bekerja, dan belajar. Berikutnya, ada macam-macam proses pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia terdiri dari pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, di proses pencernaan mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Nah, pada proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. Setiap organ pada sistem pencernaan manusia memiliki peran yang penting dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya mulut sebagai pintu masuk makanan di mana makanan akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dengan unsur kimiawi yang dimiliki oleh ludah yang mengandung enzim akan mempermudah proses sistem pencernaan manusia dengan menghancurkan makanan menjadi serpihan yang lebih kecil. Pada tahap berikutnya, menuju lambung, di sini makanan akan dipecah kembali dan diproses menjadi zat-zat gizi yang selanjutnya diserap oleh tubuh melalui usus dan sirkulasi darah. Dalam proses pencernaan manusia, makanan yang dikonsumsi tak sepenuhnya menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap. Sisa makanan yang tidak diserap dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus sebagai proses metabolisme tubuh. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, karena sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam prosesnya. Selain organ-organ besar, enzim pencernaan juga terlibat dalam proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Organ pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan merupakan bagian dari tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan bantuan beberapa zat kimia yang disebut dengan enzim dan biasa terdapat di beberapa bagian organ pencernaan. Banyak sekali organ-organ tubuh untuk melakukan proses pencernaan tersebut. Sebagai contoh,
organ-organ pencernaan pada manusia dan penjelasannya. Yang pertama, dari organ mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Pada bagian inti terdapat berbagai alat yang akan membantu dalam proses pencernaan, di antaranya gigi, lidah, serta kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Slide berikutnya ada gigi. Nah, gigi ini memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Dengan proses tersebut memungkinkan enzim-enzim pencernaan lebih cepat dan lebih mudah untuk mencerna makanan. Gigi sendiri dibedakan menjadi 4 macam yang tergantung pada letak dan fungsinya, seperti gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Selain itu, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, terus ada leher gigi, dan juga akar gigi. Mahkota gigi atau puncak gigi ini merupakan termasuk dalam bagian gigi yang paling luar. Berikutnya dari gigi ada disalurkan ke kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran penghubung antara organ mulut dengan bagian lambung. Organ ini menjadi fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah oleh organ mulut dan menuju lambung. Jadi pada bagian kerongkongan ini hanya menyalurkan makanan ke lambung dan tidak terjadi pencernaan di sana. Nah, dari kerongkongan itu menuju lambung. Nah, di lambung itu merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian atas atau disebut kardiak, kemudian ada bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah yang bernama pilorus. Nah, letak kardiak memang berdekatan dengan organ hati. Nah, dari lambung kita ke usus halus. Usus halus atau dikenal dengan intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, pada organ usus ini terdapat beberapa bagian, di antaranya usus 12 jari atau dikenal dengan duodenum dan usus kosong atau jejunum. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Nah, setelah dari usus halus, kita ke usus besar. Nah, di usus besar ini, makanan yang tidak dicerna oleh organ usus halus akan menuju ke usus besar. Nah, pada usus besar ini juga terdapat sebuah bakteri yang akan membantu proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Nah, selain berfungsi membantu pembusukan, bakteri ini juga menghasilkan vitamin K, yang mana vitamin tersebut memiliki peran yang penting dalam proses pembekuan darah. Nah, dari proses usus besar akan menuju ke anus. Nah, anus merupakan tempat untuk pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun, sebelum feses tersebut dibuang, maka akan ditampung terlebih dahulu pada bagian yang bernama rektum. Pada sistem pencernaan itu terdapat yang namanya penyakit atau gangguan. Nah, salah satunya itu adalah GERD. Nah, GERD atau jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua itu ada tukak lambung atau biasa sering disebut itu AMA. Nah, ini merupakan
luka yang terjadi di dinding lambung. Yang ketiga ada batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Nah, yang kedua adalah sembelit. Nah, sembelit ini kondisi saat seseorang sulit atau susah untuk buang air besar. Yang kelima adalah diare. Seseorang dikatakan menderita diare apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan tekstur feses yang lebih cair. Cara merawat sistem pencernaan dengan cara mengkonsumsi makanan bernutrisi, konsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Terus mengkonsumsi air minum yang cukup, terus mengkonsumsi lemak sehat, dan tidak lupa menggosok gigi secara rutin 2 kali sehari. Tidak mengkonsumsi makanan terlalu pedas, dingin, asam, asin, dan panas, manis, dan keras. Tidak lupa untuk sebelum ditelan, makanan dikunyah sebanyak 40 kali atau 15 kali agar lebih lunak dan dapat dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Kemudian kita lihat pada video proses sistem pencernaan pada manusia, dari mulut hingga dikeluarkan lewat anus. Makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi. Di sini terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ke kerongkongan, gerakan peristaltik, kemudian didorong ke lambung yang ada 3 macam enzim, yaitu pepsin, renin, dan ada klorin. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Kemudian masuk ke usus halus yang terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Kemudian ampas dibuang dan dikeluarkan lewat anus. Sekian dari saya. Terima kasih.